Halo semuanya, kembali lagi di Florid Hanif dan kali ini kita ada di Hyundai Motor Studio di Goyang, sebuah kota yang dekat sama Seoul ya, sekitar 30-40 menitan. Dan ini adalah Hyundai Motor Studio terbesar di dunia. Jadi kalau kita kesini, kita bisa bayar $1.000 buat dapetin tiket, terus kita bisa jalan-jalan masuk ke dalam, diliatin gimana caranya mobil mulai dari besi ditempa sampai hasilnya jadi, dan terakhirnya kita diajak naik kayak apa ya? Kayak Dufan. Jadi kalau kalian bawa anak, bagus banget kesini. Nah, tapi ada mobil yang menarik perhatian gua, yaitu namanya Hyundai Casper, ya kan? Ini mobil yang bentuknya lucu, imut, keren, dan konon katanya akan muncul versi EV-nya, Casper EV. Gua nggak tahu kapan, dan kalau misalkan receptionnya bagus, mungkin saja mobil ini bisa dirakit di Indonesia dan dijual di Indonesia untuk melawan Agya ataupun Picanto. Nah, Picanto, tapi udah nggak ada sekarang ya. Ini sebenarnya basicnya kurang lebih sama Picanto ya. Tapi biasa, kalau Kia sama Hyundai itu kan sering banget namanya sharing platform. Pastilah sharing platform. Tapi sharing platform itu bener-bener beda banget. Kayak contoh, Kia EV6 sama Ioniq 5 itu kan basicnya sama. Tapi bener-bener jauh berbeda luar sama interiornya. Nah, mobil ini juga sama. Jadi basicnya Picanto. Jadi kalian bayangin bahwa Picanto yang baru ya, tapi bentuknya Hyundai. Dan pastinya mobilnya enak dong, karena Picanto yang di Indonesia kan juga bentuknya enak. Bentuknya, rasanya enak ya. Nah, ini ada beberapa tulisan berbahasa Korea ya. Yang pasti dia pakai mesin Smart Stream Gasoline 1000 cc ya, tenaganya sekitar 76 PS dan torsinya 9,7 kgm. Dan di sebelahnya ada juga yang tersedia Kappa 1000 turbo. Jadi ada mesin 1000 cc turbo ya, tenaganya 100 PS, lebih gede. Oke, mungkin kalau masuk ke Indonesia yang 1000 cc 3 silinder atau mungkin pakai mesinnya Stargazer yang di detune jadi 1300 atau 1200 ya. Nah, ini kita lihat desainnya. Yang gue suka dari Hyundai itu kalau bikin desain tuh keren-keren ya. Even mobil kecil bisa dibikin ganteng kayak gini. Di atasnya ini ada lampu, dimana nih sebenarnya lampu sein. Dan kalau misalkan nanti jalan tuh lampu kecilnya nyala, ini buletannya tuh jadi DRL. Jadi DRL bukan di atas tapi di bawah. Dan di sini ada sebuah lubang ya. Ini cuma buat lubang angin doang buat masuk ke intercooler. Di sini ada intercoolernya soalnya. Ini yang versi turbo nih, Caspernya. Nah, Casper sendiri kan diambil dari nama hantu ya, hantu kecil lucu ya, versi luar negeri. Kalau versi Indonesianya mungkin jadi tuyul atau jenglot kali ya. Yang ngerekam kita ini Mas Harif ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen lihat channelnya bisa lihat di deskripsi di bawah. Jangan lupa di subscribe juga. Kita buka dari engine-nya dulu. Dan ini bisa digeser nggak sih? Nggak bisa ya? Oh bisa, lihat dong desain peleknya. Keren. Ini kayak pelek-pelek mobil Jerman zaman dulu ya. Dan ini ukurannya R17. Sangat jarang mobil sekecil ini peleknya R17 sama ada body cladding dan ada kayak coaknya gitu di sini. Jadi emang desainnya tuh niat. Kita buka ini nih. Mesinnya, kap mesinnya cukup berat ya. Dan ini dicat sampai ke dalam, jadi rapi. Mesinnya turbo GDI, gasoline direct injection. Jadi untuk mobil kecil dia sudah direct injection. Top sih. Tapi emang rata-rata mesin turbo udah direct injection. Dan ini pipingnya di sini. Jadi dari sini masuk intercooler hawa dinginnya masuk ke sini baru masuk ke dalam anginnya. Akinya cukup gede untuk sebuah mobil kecil ya, padahal 1000 cc doang akinya segede gitu. Oke. Terus ke samping, nih spionnya tuh ada bulutannya kecil gitu, biar senada sama bagian depannya. Jadi spion aja dibikin niat, sama di atasnya ada roof rail. Roof railnya beneran lagi bisa dipakai nih. Sama desain pintunya ini seperti ini. Nah, bagian sininya tuh dibikin hitam ya, doff plastik nih sepertinya. Sama ke belakang, di sini ada apa ini ya? Ini kayak ada Teenage Mutant Ninja Turtles ya. Ada matanya, bisa dibuka. Handle pintunya itu tersembunyi. Dan desainnya kalau kita lihat belakangnya agak mirip-mirip Ignis tapi lebih bagus ya. Lampu merah di sini, ini lampu malamnya. Terus lampu remnya juga di atas, dan di sini ada reflektornya melingkar sama lampu sein, dan lampu mundurnya ada di sini, lengkap dengan spoiler belakang, shark fin antena. Spoilernya dikasih warna hitam bagian atasnya ya. Sama di sini ada high mounted stop lamp, defogger, dan di sini ada wipernya. Nah, kalau ditanya gimana cara buka belakangnya, gue tadi nyari di sini nggak ada. Ternyata di sini ada kamera mundur, ternyata di bagian sini. Jadi di sini ada tersembunyi ya. Bisa kita pencet, nah kebuka. Casper di bagian sininya ada kayak matanya tuh. Oke, kita buka. Bagasinya sih nggak begitu gede. Coba kita lihat dekat ya. Cuma yang hebat adalah nih, dia
Ini kan bisa dilipat tapi nggak rata lantai sih. Cuma ini yang paling tegak ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil di kelas ini kan kursinya tegak dan gak enak ya. Ini bisa sampai tuh rebah banget. Cuma kalau rebah banget kita nggak dapat space sama sekali buat ini sih, buat bagasinya jadi kecil banget tuh. Lihat gak? Kalau kita segini mungkin, nah ini yang pas kali ya. Dan ini belakangnya juga, lihat nih, plastiknya. Beneran, pakai plastik yang kayak door trim. Bukan pakai yang ngelepek-ngelepek. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam, terus ada sedikit easter egg-nya nih. Jadi logo Hyundai-nya itu ada di balik kaca ini, bukan kaca sih, mika plastiknya. Jadi ini logonya di dalam, lucu banget. Casper. Kalau kalian lihat nih ya, dari 0 ke 100 desain eksterior berapa? Kalau gue sih depan belakangnya suka ya, apalagi pas dilihat langsung, lekuk-lekukannya ini kelihatan banget nih. Kalau ini kan di foto nggak kelihatan, tapi pas lihat lekukannya tuh ada. Jadi kayak apa ya? Kayak mobil mahal. Karena mobil murah itu biasanya lekukannya agak miring, agak mirim lagi. Belum minum aus. Ya masuk ke dalam yuk. Setir kiri lupa. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Ini door trimnya. Ini kualitas plastiknya kelihatan ya bahwa ini adalah mobil entry level. Terus di sini power window-nya kurang lebih sama kayak power window-nya kereta nih ya. Kalau dilihat kacanya. Sama handle pintunya agak lumayan bagus. Di sini bagian sini nih agak terasa kurang mahal sih di bagian sini. Tapi di sini nih dikasih kayak bahan sintetis, tapi ada kontur kayak fabric. Tapi ini sintetis. Dan di sini ada tempat penyimpanan tapi nggak gede. Yuk kita masuk ke dalam. Lihat. Awalnya gue pas ngeliat di foto, dashboard itu kelihatan jelek. Tapi pas lihat langsung, ternyata bagus. Kenapa gitu? Karena, nih, bagian konsol tengahnya ini ternyata kalau kita lihat dari sini tuh dia miring. Nah, makanya pas kita masuk ke dalam, jadi kelihatannya bagus. Dan niat gitu, karena di bagian sininya ya, ini tuh, nih, bagian sininya tuh pakai bahan fabric yang gue bilang tadi, bahan kulit sintetis, tapi dibikin dengan motif dan patternnya itu fabric. Jadi pas dipegang tuh enak gitu, nggak kayak kelihatan kayak bahan sintetis ya. Sama dia nggak punya cup holder, tapi di sini dikasih tempat penyimpanan, bisa masuk cup holder nih, bisa masuk botol minum kayaknya. Di sini juga, dan ini floating ya, bagus ya. Sama tombol-tombolnya itu rasanya mahal, dan layarnya pun juga bagus. Cuma bahasa Korea aja gue bingung nih bacanya gimana. Tombol-tombolnya dipegang juga enak sih. Ini ada tombol kanan, puter-puter buat frekuensinya ganti, sama volumenya di sebelah kiri. Nah terus ini nih, tuh, ini tuas-tuasnya itu terasa mewah karena ini tuas yang dipakai sama Palisade ya. Ada di mobil kayak gini loh. Ini rasanya jadi kayak terlalu over. Ya harusnya dia pakai yang biasa aja gitu loh. Kasihan nanti habis naik Casper, habis itu naik ke Brio atau Agya, rasanya kok dipegang kurang bagus ya. Karena ini sama common part sama Palisade. Dan speedometernya ini tampilannya common parts juga sama punya Stargazer. Cuma bagian sininya, nah dia sederhana sih. Ya tapi oke lah. Dan gue suka tuh ininya nih. Pas dipegang itu rasanya cukup rigid ya, ada celek gitunya pas kita tutup ventilasinya. Coba sekarang kita lihat setirnya seperti apa. Ini setir, dia belum teleskopik tapi sudah tilt steering. Sama di sini tombol-tombolnya nyala loh. Nyala nggak sih? Nyala ya? Nyala loh. Jarang loh, biasanya cuma tempelan doang, cuma kayak tato gitu kan. Dibikin nyala. Dan AC-nya ini sudah layar digital seperti ini. Termasuk kalau misalkan kita lihat ke bagian tengahnya, joknya itu warna biru, atasnya putih. Ya kalau Indonesia nggak mungkin warna seperti ini karena cepat kotor ya. Dan di sini ada liner warna birunya juga, insert birunya di sini, keren banget. Dan di atasnya, kita dapat sunroof yang nggak begitu besar, cuma ini patternnya bagus loh, kayak taplak meja ya. Dan kalau kita buka sini, nah langsung dong dia dapat kaca kanan kiri meskipun dia nggak dapat lampu ya. Di sini ada lampu juga, warnanya masih kuning, ada tombol Bluelink sama SOS, dan Bluelink tuh logonya kayak gini di Korea. Jadi kalau kita pencet nanti dia langsung nelpon Bluelinknya. Ada yang bisa dibantu. Sama di sini ada buat drive mode-nya. Jadi bisa kita ganti traction atau drive yang mau kita ganti ya. Kiri kanannya seperti ini tombolnya. Ya ini tombolnya terasa murah sih. Tapi so far yang lainnya build quality-nya sih bagus ya. Gue nggak nemuin gap-gap yang jelek gitu di sini. Dan ini yang bikin gue suka nih.
ada. Nah, armrest. Mobil kecil ada armrest, itu jarang. Meskipun di bagian sininya tuh kayaknya kalau kita giniin bisa buat 3 orang ya. Iya nggak sih? Kayaknya bisa buat 3 orang nih. Sama kursi depannya ini sudah punya head adjuster. Oke, sekarang kita ke belakang yuk. Ini bagian belakang kayak gini. Tuh, ini yang gue bilang nih ya. Ini resletingnya kuning. Terus ada biru-birunya. Ya, bagus ya, niat ya. Nah, kursi belakangnya yang gue bilang bagus karena bisa direbahkan. Nah, tuh, sampai rebah banget. Dan kalau rebah banget dengan tinggi gue 170 cm, lega sih, enak sih. Ini buat jarak jauh pasti enak. Cuma sayangnya dia nggak ada kursi sandaran tangan, sama nggak ada sandaran kepala buat di bagian tengah. Jadi di belakang ini mungkin cuma proper buat berdua aja, nggak buat bertiga. Sama di sini tuh ada sesuatu yang aneh. Kayaknya bisa ditaruh hook atau semacamnya. Agak membingungkan sih, gue nggak ngerti buat apaan. Ya pokoknya seperti itulah. Dan kacanya menurut gue tidak begitu besar ya, tapi cukup lah. Lucu ya mobilnya ya. Kalau misalnya masuk Indonesia mungkin dia bisa memberikan perlawanan lah buat Brio ataupun buat Agya ya. Dan terkenal kan kalau mobil-mobil Kia Hyundai itu meskipun dia mobilnya harganya murah tapi tetap nyaman. Ah, sama ini nih nggak kelihatan nih tadi nih. Ternyata dia punya push start stop engine button tapi naruhnya di bagian situ, jadi nggak begitu kelihatan. Lucu ya. Oke, ya wes. Itu aja mungkin vlog kita kali ini tentang Hyundai Casper. Semoga beneran masuk Indonesia ya, nggak cuma rumor saja, karena gue ngeliat juga mobilnya cocok kok. Sampai jumpa di vlog berikutnya, bye-bye.